Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, teman-teman sekalian yang kami muliakan, mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah yang telah memberikan kita nikmat, begitu banyaknya nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa berjumpa lagi di pertemuan yang keempat. Di pertemuan yang keempat di surah Al-Fatihah. Ya, di surah Al-Fatihah. InsyaAllah pada kesempatan ini kita sudah memasuki ayat yang keempat. Ayat yang keempat di surah Al-Fatihah, yaitu Maliki Yaumiddin. Ya, di ayat yang keempat Maliki Yaumiddin. InsyaAllah ini ayat yang sangat singkat, tidak lama kita untuk membahasnya. Ya, paling tidak kita memenuhi syarat untuk membaca surah Al-Fatihah dengan standar, ya, dengan standar. Terlebih dahulu kami akan membacakan keseluruhan di surah Al-Fatihah ayat 1 sampai ayat yang ke-7, ya, ayat yang ke-7. Nanti teman-teman sekalian silakan disimak. Yang perlu diperhatikan adalah makharijul huruf, ya, tempat-tempat keluarnya huruf. Kemudian teman-teman sekalian perhatikan pergerakan bibir saya. Yang mana bibir yang harus dimajukan, yang mana yang harus dibuka, yang mana harus dimundurkan. Baik, kami baca, silakan disimak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, alhamdulillah. Sekarang kita masuki ayat yang keempat di pembahasan di surah Al-Fatihah. Ayat sebelumnya di ayat yang ketiga sudah kita melewati Ar-Rahmani Ar-Rahim, yang dimana kemudian huruf ra dibaca tebal. Kenapa dibaca tebal huruf ra-nya? Karena di antara huruf ra yang dibaca tebal adalah ketika dia berharokat fathah, maka dia dibaca tebal. Kemudian di ayat yang keempat Maliki Yaumiddin. Maliki ya. Jadi kita harus perjelaskan. Ya, ya-nya harus dijelaskan di makhrajnya. Bukan dibaca Maliki Yau, bukan kiyau, tapi Maliki Yau, huruf ya. Jadi kita harus perjelas huruf ya. Huruf mim ini mungkin barangkali teman-teman sudah paham semua. Tempat keluarnya huruf mim adalah asy-syafatan, di kedua bibir, ya, kedua bibir. Jadi huruf mim sangat mudah untuk kita menyebutkannya, ya, sangat mudah karena dia makhrajnya adalah kedua bibir, ya, tidak masuk pertengahan bibir, pertengahan lidah atau pertengahan tenggorokan atau ujung tenggorokan. Dia keluarnya adalah di kedua bibir. Kemudian selanjutnya Maliki lam. Mudah, ini huruf-huruf yang mudah yang kita sebut makhrajnya mudah, huruf lam, tarful lisan,
ujung lidah. Kemudian huruf kaf. Kaf ini adalah pangkal lidah. Nah, jadi ini lidah kita. Paling bawah ini adalah huruf qa, setelahnya adalah huruf kaf. Makhrajnya sama, tapi huruf qaf paling bawah, disusul oleh huruf kaf. Jadi itu makhrajnya huruf kaf, pangkal lidah. Kemudian maliki yaumiddin. Huruf ya, perlu kita ketahui juga tempat keluarnya adalah makhrajnya, yaitu di wastul lisan. Wal wastu fajimu shinu ya. Ada 3 huruf, jim, shin, dan huruf ya. Jadi ketika kita menyebutkan huruf ya dalam apapun keadaannya, kasrah, fathah maupun dhamma atau sukun, maka harus diperjelas. Contohnya di sini huruf ya-nya berharokat fathah, maka harus dijelaskan, diperjelas cara membacanya. Contoh, maliki yau, jangan dibaca maliki kiyau, bukan kiyau, tapi maliki yaumiddin, huruf ya. Jadi diperjelas. Jadi teman-teman bisa diikuti kita praktek di huruf ya. Jadi harus diperjelas makhrajnya di pertengahan lidah, wastul lisan. Ini pertengahan lidah. Wal wastu fajimu shin ya. Silakan diikuti. Ya, yi, yu, bay. Huruf ya, mudah ya. Tinggal penekanannya harus diberikan penekanan huruf ya. Ya, yi, yu, ya. Jadi jangan berlebihan menyebutkan huruf ya. Contoh, ya, yi, yu. Itu namanya berlebihan. Jadi kita mudah ya, dilunakkan saja. Ya, yi, yu. Oke, selanjutnya adalah maliki yaumiddin. Bisa teman-teman perhatikan di ayat ini yaumiddin, yau. Kadang kesalahan kita ketika menyebutkan huruf waw sukun, kemudian sebelumnya adalah berharokat fathah. Huruf sebelumnya berharokat fathah, contohnya ini yaumiddin. Kadang kita membacanya maliki yaumiddin. Jadi perlu kita perhatikan, berbeda kita baca maliki yaumiddin sama maliki yaumiddin. Yau sama yau itu berbeda. Maka yang benar adalah maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Kemudian selanjutnya adalah ad-din. Huruf dal dalam keadaan tasydid. Huruf da dalam keadaan tasydid harus diperhatikan. Jangan sampai kita mengganti tasydidnya dengan huruf ta. Kita sudah jelaskan kemarin di ayat sebelumnya, ayat yang kedua, Rabbi. Contoh bacaan yang salah adalah ketika huruf da dalam keadaan tasydid. Contoh bacaan yang salah adalah contoh yang di ayat yang keempat ini, maliki yaumiddin, maliki yaumiddin. Ini bacaan yang salah. Kalau kita baca maliki yaumiddin, berarti kita ganti tasydidnya dal menjadi huruf ta. Yang benar adalah maliki yaumiddin. Middin ada suara yang mengalir. Kemudian ad-din. Sudah kita jelaskan kemarin, ketika nun dan mim di akhir ayat, apalagi mad arid disukun, maka diberikan dengung. Contoh, maliki yaumiddin, maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin, huruf dal tetap ada suara mengalir biar tidak tergantikan dengan huruf ta. Baik, alhamdulillah kita sudah selesai pembahasan di ayat yang keempat ini. Mudah ya, insyaallah besok lagi kita akan pembahasan di ayat yang kelima. Mad arid disukun, kami sering mengulang menyampaikannya bahwa ketika mad arid disukun, makhrajnya adalah al-jauf. Tidak diperkenankan untuk tempat keluarnya adalah al-khayshum. Dia al-khayshum rongga hidung, tapi al-jauf adalah rongga tenggorokan, kemudian rongga mulut. Maliki yaumiddin. Dia tidak lewat hidung, lewatnya di tenggorokan. Baik. Kita baca dari ayat yang pertama sampai ayat yang keempat. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Baik, demikian dari kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Jika ada pertanyaan-pertanyaan yang diinginkan atau koreksi dari pembahasan kami, silakan tulis nanti di kolom komentar YouTube ya. Silakan ditulis apa yang mau diusulkan, apa yang mau dipertanyakan, dan apa yang mau dikoreksi ya. Siapa tahu kami ada kesalahan, silakan dikoreksi. Kita sama-sama belajar membaca Quran. Demikian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.